Ketika Prof. Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, masyarakat kemudian bertanya apakah kemudian ada menteri yang menyusul. Baik itu karena memang terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 atau karena memang sudah merasa tidak nyaman ada dalam kabinet Jokowi. Yang disebut belakangan ini isunya adalah tidak kondusif lagi, kemudian banyak tekanan di sana, tidak membuat para menteri ini nyaman. Bahkan juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Nusirwan bercerita mengenai ada menteri diperiksa dan sebagainya. Nah, ini langsung saja menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Huda, Pak Nusirwan. Sebenarnya bagaimana kondisi saat ini menteri-menteri termasuk yang diceritakan oleh Bu Risma yang curhat juga oleh Pak Sekjen, sempat disampaikan juga kepada publik. Memang ada tekanan-tekanan tersendiri di sana. Ya, sebetulnya sudah bisa tampak dari beberapa waktu terakhir ini soal pembagian bantuan sosial ya. Ini kan sektor yang dipimpin oleh Bu Risma. Bisa saja yang namanya pimpinan nasional itu presiden bisa membuat kebijakan yang lain. Tapi itu adalah sebuah wujud dari berubahnya atau katakanlah mengalihkan tanggung jawab sektor kepada yang lain, kepada pihak lain atau katakanlah ke sektor yang lain atau katakanlah yang dikoordinasi begitu. Sehingga ini kan juga tentu lingkungan itu bukan pemula-pemula ya. Mereka semua sudah mengenyam asam garam dengan banyak sekali pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan dan tentu tidak perlu diajari untuk membaca situasi nyaman dan tidak nyaman. Perasaan itu akan mudah dibaca dan kita juga lihat semua sudah tahu presiden sendiri melakukan kegiatannya, dilakukannya sendiri dan proses tersebut tampaknya memang sudah dibaca oleh berbagai pihak. Kalau tidak terbaca tentu saya tadi awal sudah katakan banyak lembaga-lembaga, institusi-institusi terpercaya yang menjadi tempat mendidik para pemimpin-pemimpin seperti UGM, kemudian yang terakhir sore tadi di Universitas Islam Indonesia di Jogja, itu tentu pencerminan dari membaca kondisi saat ini terakhir ini. Tentu tidak bisa terlepas dari kondisi kabinet. Bisa saja presiden mengatakan kalau ditanya kompak masih solid, ya tidak mungkin pemimpin mengatakan bahwa jajarannya tidak kompak, tidak solid. Ya itulah normatif jawabannya. Tidak ada hal yang istimewa, tapi tentu itu akan bisa terbaca dengan mudah proses tersebut. Sehingga kalau ditanya detailnya seperti apa, tampaknya tidak cocok juga kalau misalnya sekarang kita lihat saja kenyataan sehari-hari, kita membacanya itu tidak sulit kok. Jadi untuk menjawab itu sebetulnya ya dirasakan aja sendiri. Meskipun itu kalau misalnya dijawab oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan target politik, bisa saja dibelokkan dengan ini bukan moral, ini bukan etika, ya boleh-boleh saja. Tapi ini semua sebetulnya tentu ada landasannya, tentu ada pertimbangan, dan itu apakah sesuai dengan hati nurani dan sebagainya. Ini terlepas daripada apakah kita mendukung A, B, C, D, E, tapi semua itu ada ukuran, ada norma yang sangat mudah diikuti, dibaca demikian. Menurut saya begitu. Baik, Bang Daniel juga bisa berikan tanggapan Bang Daniel. Kondisi yang ada di kabinet saat ini karena memang bacaannya, isu-isunya ini santer terdengar sudah tidak kondusif lagi. Kalau kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masih solid itu adalah hanya sebuah informasi yang normatif saja, Bang Daniel. Iya, informasi itu sekali lagi adalah informasi terkait dengan strategi dan elektoral. Kenapa begitu? Memang ada sengaja upaya-upaya untuk menciptakan atmosfer inkondisivitas, atmosfer Pak Jokowi tidak fair. Kan itu yang sekarang sedang ditunjukkan oleh beberapa pihak ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang mendorong-dorong wacana pemakzulan dan sebagainya.
ini kan adalah upaya-upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, padahal survei banyak lembaga itu menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi masih sangat tinggi. Artinya apa? Ini kan semua berkorelasi langsung dengan kontestasi pilpres yang sedang berlangsung. Jadi ketika mendelegitimasi Presiden Joko Widodo, maka itu diharapkan berdampak terhadap elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi ini kan seperti mendayung dua tiga pulau terlewati. Artinya ketika memukul dalam tanda kutip pemerintahan Pak Joko Widodo itu seperti memukul pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi sekarang kita sedang tidak lagi banyak menawarkan visi dan misi, tapi sekarang ada sebagian dari rival politik justru fokus melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo, delegitimasi terhadap presiden. Nah, terkait dengan langkah-langkah itu ya kami melihatnya sebagai bagian dari tadi saya sebutkan sebagai strategi politik elektoral. Sah saja ya silahkan, tentu sah begitu segala upaya untuk untuk kontestasi politik itu sah asal tidak melanggar konstitusi, asal itu dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Nah, dalam konteks Pak Prabowo sangat nyaman, menteri dari Gerindra tentu nyaman dan teman-teman di Gerindra nyaman dengan pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Ada dua hal kenapa membuat nyaman. Pertama tentu Pak Prabowo kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian kedua, Pak Jokowi sebagai presiden menghargai dan menilai kinerja Pak Prabowo baik selama ini, sehingga kalau Anda lihat ada survei-survei kinerja yang dilakukan oleh publik, maka Pak Prabowo selalu menjadi salah satu menteri yang berkinerja terbaik. Di sisi lain juga penilaian pimpinan dalam hal ini adalah presiden, Pak Prabowo juga adalah menteri yang bekerja dengan baik. Jadi yang jelas kami akan terus bersama pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai tanpa perlu membocor-bocorkan kapal yang di mana kami ada di dalamnya. Baik Bang Daniel. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan Pak Huda, kemudian juga Bang Ipang. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.